Jadi si temen ini sampai ngadiin SK PNS-nya buat nutup hutang kartu kredit. Bayangin ya, berarti hutangnya udah gede banget kalau sampai dia nggak bisa bayar hutang cicilan kartu kredit. Halo teman-teman Bisnis Hack, balik lagi sama saya Deborah Aprianita. Kali ini kita akan bahas tentang hutang. Jadi teman-teman bisa tahu ya kalau sekarang ini banyak anak-anak milenial terjerat sama yang namanya pinjaman online. Selain itu juga teman-teman banyak juga kasus-kasus tentang kartu kredit. Nah sekarang Mbak Bora pengen bahas apa sih itu tentang hutang, dan teman-teman harus paham benar gimana caranya untuk menyiasati kalau kita punya hutang agar kita punya hutang sehat. Nah, Mbak Bora mau cerita dulu apa sih hutang itu? Hutang itu adalah pinjaman kredit. Macam-macam ya, ada kredit yang konsumtif dan juga ada kredit untuk yang produktif. Kalau konsumtif itu biasanya buat teman-teman yang suka pakai kartu kredit buat makan, beli baju, tiket, terus habis itu teman-teman suka yang jalan-jalan tapi bayarnya pakai kartu kredit atau mungkin pay later, itu juga merupakan hutang konsumtif. Tapi kalau teman-teman yang punya usaha biasanya dia akan pakai yang namanya hutang produktif. Itu untuk membantu teman-teman ningkatin usahanya biar dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, kita sebagai anak-anak milenial harus bisa ngelola hutang ya. Hutang itu nggak cuma sama perusahaan keuangan, hutang sama teman tuh juga sekarang banyak banget terjadi di lingkungan kita kayak gitu. Dan apalagi sekarang tuh zamannya kalau teman-teman punya hutang itu tuh rata-rata yang hutang tuh lebih galak daripada yang ngutangin. Jadi ada orang hutang itu tuh sukanya dia tiba-tiba lupa. Jadi lupa ingatan gitu loh. Jadinya teman-teman tuh harus yang kalau punya hutang itu sadar diri. Jadi hutang itu berarti kita tuh harus bayar. Jangan sampai kita nggak bayar ya. Itu mending kalau sama teman sendiri. Takutnya kalau sama perusahaan keuangan apa yang terjadi, teman-teman tuh bisa yang namanya di blacklist. Nanti jadi daftar di Bank Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman mau pinjam hutangan lagi itu nggak bisa. Ada kasus ya kemarin saya dikasih sharing, ada orang konsultasi. Itu kemarin tuh sharing tentang pinjaman online. Jadi ada temen pinjam online, dia itu tuh anak rantau baru kerja dan dia saat ini tuh pinjamannya lumayan dan tiba-tiba ada kena COVID-19, otomatis dia gajinya turun hingga 70%. Dan diteleponin terus sama pinjaman online lah. Kasusnya dia nggak bisa bayar karena apa? Untuk biaya hidupnya aja dia ngerasa kurang, nggak bisa kayak gitu. Dan sebenarnya hutangnya dia itu bukan hutang konsumtif karena ternyata hutangnya itu memang untuk dia usaha kayak gitu, untuk sampingan kayak gitu. Tapi ternyata usahanya nggak jalan juga karena COVID ini. Terus kemarin dia cerita kalau semisal dia nggak bisa bayar itu gimana ya kayak gitu kan. Terus saya tanya, apakah dia punya yang namanya aset kayak emas atau mungkin dia punya motor kayak gitu, dan ternyata dia juga nggak punya. Jadi karena itu tadi ya nggak konsumtif ya, dia bukan hutang konsumtif, jadi dia juga nggak bisa punya beberapa aset, itu juga agak kesusahan buat bayar. Cuman kalau sampai dia nggak bisa bayar dalam waktu 3 bulan, itu bahayanya nanti dia akan masuk blacklist tadi. Jadi kalau kita punya hutang lewat dari 3 bulan, berarti kan 90 hari, 91 ke harinya yang 91 itu berarti teman-teman udah masuk ke kalau di perbankan tuh ada kolek 1, 2, 3, 4, sama 5. Kalau udah masuk kolek 3 nih, 3, 4, 5 itu bakalan akan terdaftar di catatan hitam untuk pinjaman kredit. Nanti kalau kedepannya teman-teman mau punya hutang lagi, itu nanti teman-teman nggak akan bisa dapat kredit kayak gitu. Walaupun bisa pun teman-teman juga harus menunggu paling nggak 5 tahun kalau mau dihapus dari daftar hitam kredit kayak gitu. Jadi tadi untungnya si teman tadi yang sharing itu tuh dia
sharing ke temennya lagi buat pinjam dana. Karena apa? Kalau sampai dia nggak bisa bayar, ya itu tadi dia akan bakalan diteleponin. Pinjaman online tuh sekarang nggak hanya telepon ke keluarga atau tetangga ya, tetapi juga ke kantor kamu. Ada kejadian sampai bosnya itu tuh ditelepon kalau kamu pinjam online, karena ya itu tadi dia pinjaman online tuh punya database teman-teman lingkungan kamu, dan juga dia punya database orang-orang di kantor kamu, sampai ada yang dipecat gara-gara pinjaman online. Jadi buat teman-teman yang masih muda, kalau memang keuangannya belum stabil, itu jangan boros ya, maksudnya kita harus benar-benar bisa nata keuangan, jangan terus karena pinjam kita baru dapat gajinya dikit, terus gaya hidupnya gengsinya gede, karena gengsi gede akhirnya kita ngeluarin lebih banyak pengeluaran konsumtif dan akhirnya pakai pinjaman online, dan itu benar-benar nggak disaranin. Ingat ya, kita hidup sesuai dengan gaji yang kita punya, jangan sampai berlebihan, karena apa ya, itu tadi banyak resikonya. Sekarang ada satu cerita lagi buat teman-teman, ini yang terjadi sama kebanyakan anak-anak yang pertama kali kerja pengen punya kartu kredit ya. Kartu kredit ini banyak orang yang nggak tahu kalau kartu kredit itu bukan dana darurat. Kartu kredit itu adalah hutang. Ingat ya, kartu kredit bukan uang kamu, bukan dana darurat, tapi kartu kredit itu adalah hutang. Dan ini terjadi beberapa kasus, kebanyakan anak milenial, keluarga muda, ini banyak yang terbelit sama yang namanya kartu kredit kayak gitu. Jadi banyak orang yang sukanya cuma bayar minimal payment. Siapa yang suka bayar minimal payment, teman-teman harus dengerin cerita yang satu ini. Jadi ada temen itu kemarin sharing, dia konsultasi masalah hutang kartu kredit. Jadi si temen ini sampai ngadiin SK PNS-nya buat nutup hutang kartu kredit. Bayangin ya, berarti hutangnya udah gede banget kalau sampai dia nggak bisa bayar hutang cicilan kartu kredit. Jadi awal cerita si teman ini nih pakai kartu kredit untuk renovasi rumah. Sebenarnya sih dia udah budgetin untuk renovasi rumah itu tuh dia sekitar 60 juta. Cuman dalam kenyataannya dia itu ternyata sambil berjalannya waktu kurang duitnya untuk renovasi rumah, kurang 40 juta. Jadi kan total renovasi 100 juta. Akhirnya dia ngambil yang namanya tunai dari kartu kredit sebesar 40 juta. Nah awalnya masih bisa nyicil nih setiap bulan, dan saat itu dia itu sedang hamil dan pengen persiapan untuk bayinya. Karena kebanyakan kalau rata-rata beli online itu biasanya kan lebih enak kalau pakai kartu kredit. Nah dia pakai kartu kredit lagi untuk pembayaran online belanja buat keperluan bayinya. Dan dari situ dia mulai tetap bayar, masih bisa tetap bayar, cuman kelanjutannya dia ada satu masalah lagi. Ternyata si suaminya dia pindah kerja, dan pindah kerja itu beda kota, dan setiap bulan dia pulang paling nggak 1-2 kali, dan itu lagi-lagi dia pakai kartu kredit untuk membayar tiket pesawat. Kan biasa ya kalau kayak maskapai tertentu, kalau lewat agensi tertentu kita bisa dapat diskonan kalau kita pakai kartu kredit, dan dia pakai kartu kredit lagi. Dan sebenarnya kalau dia bayar itu masih bisa nih. Yang agak kesusahan itu ternyata ketika dia itu kan tadi cerita ya kalau dia itu ternyata di Balikpapan ya, maksudnya dia ada di luar pulau, dan dia yang seterusnya nih ceritanya dia tuh dipindah mutasi buat ke Jogja. Dia pindah ke Jogja, otomatis kan dia punya rumah di Balikpapan, suami ada di luar kota Balikpapan, terus dia pindah ke Jogja. Dia ini kemarin sewa kontrak rumah, akhirnya mengisi perabotan, lalu dia juga beli keperluan yang ini itu banyak banget, itu juga akhirnya pakai kartu kredit. Karena apa? Uang gajinya itu udah nggak cukup buat biaya belanja-belanja, karena ya kebutuhan hidup kan juga ada, karena punya bayi juga, belum ada mbaknya yang buat jagain si anak kayak gitu kan. Dan mulai dia saat pindah ke Jogja ini mulai kesulitan. Akhirnya apa? Akhirnya dia hanya bisa bayar minimal payment. Nah minimal payment ini kalau kita hanya bayar minimal payment, sisa hutang kita itu mau nggak mau tetap kena bunga ya, walaupun
cuma sehari, 2 hari itu tetap dia kena bunga. Dan akhirnya apa? Hutangnya gulung. Kalau bulan ini dia minimal payment, bulan depan dia minimal payment, itu otomatis hutangnya bakalan gulung terus. Setelah itu dia ngerasa kok berat ya apa cicilannya. Akhirnya apa? Pas bonusan dia mencoba untuk nutup tagihan sebesar 23 juta. Dan ternyata masih hutangnya gede kayak gitu. Karena udah nggak sanggup lagi, otomatis dia akhirnya mencari cara untuk gimana caranya hutang itu lunas. Karena apa ya, itu udah nggak bisa bayar cicilan lagi tepat waktu, bisanya cuma minimal payment. Setelah itu dia akhirnya berpikir gimana caranya agar bisa lunasin hutangnya. Dia gadein yang namanya SK PNS. Karena apa? Kalau teman-teman punya hutang kredit di kartu kredit dengan hutang di bank itu bunganya jauh ya. Kalau di kartu kredit itu bunga kartu kredit itu yang banyak yang nggak tahu, kalau hutang kartu kredit itu ada 3 kartu kredit itu 2%, 2,45% dan 2,9%. Bayangin ya, kalau yang ini per bulan ya, bunganya per bulan bukan per tahun. Bayangin kalau teman-teman sampai nggak bayar tahunan, itu bulanan kalau diefektifin otomatis dia kalau sampai nggak bayar ini nih sekitar 42%. Bayangkan hampir setengah dari hutang teman-teman semua. Dan akhirnya dia ngambil hutang di bank buat lunasin, karena ya itu tadi dia udah bayar minimal payment, akhirnya dia kebutuhan juga balik lagi pakai kartu kredit lagi, kehidupannya akhirnya nambah lagi, akhirnya dia tutup. Dan dia bisa paling nggak tahu kapan hutangnya lunas itu lewat pinjaman dari bank. Kalau dia masih pakai yang dari kartu kredit, dia nggak bakalan tahu kapan bisa ngelunasinya. Dan memang lebih enak teman-teman itu pasti ya, kalau punya hutang tuh pasti kapan selesai bayarnya, terus habis itu bunganya berapa kayak gitu kan. Jadi teman-teman tuh udah ada persiapan kayak gitu. Tapi kalau di kartu kredit itu teman-teman bakalan nggak bisa ada perhitungannya. Karena apa? Kalau cuma bayar minimal ya itu tadi, teman-teman bakalan gulung dan nggak tahu kapan bisa selesai kayak gitu. Jadi ini tadi salah satu permasalahan dalam rumah tangga zaman sekarang ya. Dan itu kejadian nggak hanya cuma di teman satu ini, ada beberapa banyak teman lainnya yang biasanya keluarga muda baru pertama punya anak dan dia itu dalam pernikahannya nggak ada perhitungan, itu biasanya biaya hidupnya itu kebanyakan bayarinya pakai kartu kredit. Dan itu benar-benar nyiksa kalau teman-teman nggak bisa ngatur keuangan. Ingat ya, maksimal hutang adalah 30% dari gaji atau pendapatan kita. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu saat teman-teman punya anak, kebutuhan anak tuh banyak ya, semisal ASI nggak keluar, itu susu formula aja mahal. Yang kedua, popoknya juga mahal, itu juga harus ada di perhitungan. Jangan sampai semuanya beli dengan kartu kredit. Nah, saran saya kalau bisa kartu kredit oke lah, kalau mungkin teman-teman nyari diskon buat makan, tapi bulan depan harus dilunasin. Ingat ya, bulan depan harus lunas. Boleh dipakai tapi harus bisa ngatur dengan baik. Jadi kalau cari diskonan tiket atau mungkin diskonan makan itu boleh, tapi bulan depannya jangan minimal payment, harus lunas kayak gitu. Jadi teman harus, kalau pamannya nggak pinter-pinter, udah tahu dirinya konsumtif, jangan pakai kartu kredit. Kalau tahu dirinya konsumtif, nggak bisa ngatur uang, jangan pakai kartu kredit. Karena apa ya, itu tadi berpikir kalau itu adalah dana darurat. Sekarang Mbak Bora mau kasih kalian yang punya kartu kredit satu dompet, itu gimana sih cara ngutangin kartu kreditnya. Kalau pamannya hutang kartu kredit lebih dari 1, itu ada tipsnya ya buat teman-teman yang punya kartu kredit. Pertama harus dicek dulu bunganya ya, masing-masing kartu kredit itu berapa. Jangan sampai teman-teman punya kartu kredit tapi nggak tahu bunganya berapa. Nah, ini tips buat teman-teman menyelesaikan hutang kalau punya lebih dari satu kartu kredit. Ini contoh, ada dia punya 2 hutang kartu kredit. Jadi ini ada tipe kartu kreditnya ada 2 berbeda ya bunganya.
Ini bunganya ada 2,5% per bulan. Ini ada 2,9% per bulan. Lalu kalau diefektifin dia bunganya ini 34% per tahun. Kalau yang ini sampai 42%. Semisal teman-teman sampai nggak bisa bayar, ini adalah bunga yang dikenakan dalam setahun. Lalu sisa saldo hutang, di sini 5 juta, di sini 10 juta. Nah, di sini ada minimal payment. Itu di sini 500.000, minimal payment tuh 10% ya teman-teman. Lalu untuk yang 10 juta, 1 juta. Nah, di sini teman-teman ada jumlah bunga yang harus dibayar sampai lunas tuh berapa? Biaya bunga sampai lunas. Di sini dihitung biasanya dikaliin ya. Bunga efektif ini dikaliin dengan saldo hutang, lalu yang ini juga dikaliin sama 10 juta sama saldo hutang terakhirnya. Di sini jadinya 1.700.000. Di sini jadi 4,2 juta. Nah, teman-teman lihat ya, bunga di kartu kredit ini lebih besar, 2,9%. Kalau di sini kan 2,5%. Jadi kalau teman-teman punya hutang, teman-teman tuh harus lunasin, walaupun semisal di sini tadi sisa pokoknya 5 juta, di sini 10 juta, kita bisa lunasin dulu yang punya hutang itu bunganya lebih gede. Jadi jangan yang bunganya kecil, walaupun di sini sisa pokok semisal 15 juta, di sini 10, tetap yang dilunasin yang bunganya lebih gede dulu. Semisal teman-teman uangnya mepet ya, kadang kan ada yang bayar minimal payment. Nah, itu sebisa mungkin hutangnya sama bunga-bunganya itu yang dibayarin yang punya bunganya gede terlebih dulu. Jadi kalau teman-teman punya hutang itu ada beberapa tips yang bisa Mbak Bora kasih ya. Yang pertama, teman-teman tuh kalau punya aset kayak emas atau motor, kalau sampai benar-benar nggak bisa bayar kayak gitu, teman-teman harus jual dulu asetnya. Nggak apa-apa mulai dari nol lagi, nata keuangannya, nanti bangun aset lagi, yang penting hutangnya lunas. Jadi teman-teman bisa gunain gajinya untuk kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, kita bayar bunga yang paling tinggi dulu kalau punya hutang. Punya hutang itu harus bayarin yang paling tinggi dulu. Lalu teman-teman kalau kesusahan lagi harus bisa cari tambahan penghasilan. Jadi teman-teman bisa nyari tambahan penghasilan dari mungkin pekerjaan lain, jualan atau apapun ya. Mungkin dari hobi dapat duit, itu juga bisa teman-teman lakuin. Yang terakhir teman-teman bisa lakuin adalah jangan nambah hutang baru. Semisal tadi kayak yang kasus kartu kredit, karena dia udah nggak punya, gajinya udah habis, dia pakai kartu kredit lagi. Nah itu jangan membuat cicilan baru, jangan membuat hutang baru, itu bakalan nyusahin dan ngerepotin teman-teman semua. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau hutangnya udah lunas, jangan pakai lagi hutang itu buat biaya hidup. Jangan kalau bisa yang punya kartu kredit kalau udah selesai potong aja. Kita mulai belajar nabung untuk mendapatkan sesuatu yang kita pengen tuh dari tabungan ya, jangan dari kartu kredit. Maksudnya jangan dari hutang kayak gitu. Sekian sharing dari Mbak Bora, semoga bisa bantuin teman-teman untuk nata atau ngatur hutang, kalau yang punya hutang, sampai punya hutang sehat atau bahkan nggak punya hutang sama sekali, nantinya jadi kehidupannya lebih enak ke depan. Terima kasih buat waktunya, sekian. Dah.